Nah, ini merubah struktur tanah. Struktur tanah kemudian berubahlah areal tempat, kemudian berubah menjadi area perkebunan yang terbuka, melahirkan degradasi air di mana sungai-sungai di Jawa Barat mengalami pendangkalan, termasuk Jatiluhur dan Citarum. Dalam jangka panjang, kalau dibiarkan, maka ini akan menjadi ancaman terbesar bagi DKI Jakarta. Bisa kerjasama untuk urusan beras, daging, secara konkret, kemudian untuk hal-hal yang lain. Yang kedua, tadi Pak Menko menyinggung sampah. Jakarta ini sekarang tiba-tiba punya harta karun. Harta karun namanya sampah. Karena teknologi sekarang ini sudah ditemukan baik oleh Cina, Eropa, Jepang. Ini bukan teknologi yang terlalu sulit lagi, yaitu apa yang disebut dengan insinerator atau pembangkit listrik tenaga sampah. Jakarta punya cadangan 55 juta ton di Bantar Gebang. Setiap hari selalu ada masuk sampah baru 7.700. Kami telah mendapatkan arahan secara langsung dari Bapak Presiden Prabowo Subianto. Nantinya akan dibangun kurang lebih 4 atau sampai dengan 5 PLTS yang feedernya perharinya 2.500. Katakanlah 4 paling gampang hitungnya. Kalau feedernya 4 PLTS, jadi kebutuhannya 10.000 ton sampah per hari. Padahal Jakarta sendiri bisa menyiapkan 7.700. Ditambah juga dengan stok Bantar Gebang, maka 25 sampai 28 tahun untuk menghabiskan stok Bantar Gebang tidak akan habis. Untuk itu kami membuka diri bisa bekerja sama dengan semua provinsi yang ada untuk urusan persampahan ini. Ini akan menjadi harta karun baru. Setiap hari saya mendapatkan tamu hampir urusannya sampah. Karena teknologinya sudah sangat gampang dan semuanya mengaku mendapatkan arahan Bapak Presiden. Sehingga dengan demikian urusan sampah ini saya lebih untuk membuka diri. Yang kedua, persoalan transportasi. Urusan transportasi, pemecahan kemacetan di Jakarta tidak bisa diselesaikan dengan Transjakarta. Kami secara terbuka akan mendorong yang disebut dengan Trans Jabodetabek. Untuk Trans Jabodetabek ini, wilayah yang bersinggungan langsung dengan Jakarta adalah Jawa Barat dan Banten. Maka kami akan membuka kurang lebih 10 rute baru. Sekarang yang sudah dibuka 5. Akan ada 5 lagi. Dan inilah yang akan betul-betul menjadi warna baru di bidang transportasi, karena kami akan setengah memaksa orang untuk menggunakan transportasi publik, tidak lagi perorangan. Bagaimana caranya supaya warga di Trans Jabodetabek, bukan warga Jakarta, mereka bisa dengan senang hati menikmati itu? Kalau untuk Jakarta, Mbak Desi, sekarang ini ada 15 golongan kami gratiskan. TNI, Polri, ASN, macam-macam. Nantinya dengan Trans Jabodetabek ini, untuk warga Bekasi, Depok, Cianjur, Tangerang Selatan, dan sebagainya, kami juga akan 15 golongan kami gratiskan. Bagaimana caranya untuk memberikan subsidi? Maka kami pasti parkir akan saya naikkan. Kedua, kalau sudah mendapatkan izin dari pemerintah pusat, electronic road pricing, ERP, kami jalankan. Sehingga dengan demikian orang mau bawa mobil monggo-monggo aja, tapi bayar. Sedangkan bagi warga yang mau naik transportasi publik 15 golongan, baik Jakarta maupun di luar Jakarta, gratis. Dan dari mana kemudian subsidi untuk warga di luar Jakarta? Itu tadi, ERP sepenuhnya akan kami gunakan untuk memberikan subsidi bagi warga di luar Jakarta. Maka dengan demikian ada azas keadilan di sana. Kenapa itu kami lakukan? Karena kemacetan di Jakarta itu adalah pagi hari ketika kurang lebih 4 sampai 4,5 juta orang masuk ke Jakarta sore hari ketika mereka kembali ke kediamannya masing-masing. Dan ini sudah tidak bisa ditolak lagi karena mereka rata-rata memang bekerja di Jakarta, sehingga itulah yang kemudian kami akan atur.
Yang ketiga, saya akan menyampaikan yang berkaitan dengan urusan air. Jakarta sekarang ini 71% air sudah bisa terpenuhi. Airnya berasal dari Jatiluhur. Tadi Pak Menko juga menyinggung Karian. Karian sekarang ini problemnya pembangunannya belum berjalan dengan baik. Saya sudah menyurati dan meminta kepada Bapak Menteri PU, kalau kemudian kontraktor yang sekarang ini tidak bisa menyelesaikan, maka Jakarta yang akan menyelesaikan. Kenapa itu kami lakukan? Karena saya mengejar di tahun 2029, air di Jakarta itu 100% terpenuhi air bersih. Sekarang baru 71. Pelanggannya sekarang kurang lebih 2 juta. Kalau 2029 pelanggannya 3 juta, maka PDAM saya akan dorong ke go public. Dan itu pasti size-nya besar sekali dan pasti akan menguntungkan. Nah, yang seperti ini pasti kami harus bekerja sama dengan pemerintah Jawa Barat dan juga pemerintah Banten. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, yang terakhir, Jakarta ini adalah daerah yang paling banyak dimintain hibah oleh daerah. Terutama hal yang berkaitan dengan ambulan, mesin damkar, mobil damkar, dan sebagainya. Bagi daerah-daerah yang tidak secara langsung berdekatan dengan Jakarta, terus terang itu yang lebih kami utamakan. Sehingga dengan demikian kalau memang ada permintaan itu tentunya akan menjadi perhatian kami. Tetapi sekali lagi di forum ini yang bisa secara konkret bekerjasamakan adalah memberikan suplai untuk membantu Jakarta penyediaan pangan, terutama pertanian, daging, dan sebagainya. Bahkan kemarin ketika Idul Kurban, Jakarta itu sapi kurbannya jumlahnya 75.000. Kang Deddy, Pak Adrasoni, kebanyakan warga di luar Jakarta ketika kurban, kenapa belinya di Jakarta? Karena memang harganya menjadi lebih murah di Jakarta dibandingkan dengan daerah-daerah lain. Kebutuhan Jakarta sendiri untuk alhamdulillah semuanya terpenuhi. Sekali lagi saya membuka diri untuk bisa bekerja sama. Walaupun kita sudah menandatangani kesepakatan ada 6 tadi, tetapi sekali lagi kolaborasi yang lebih detail memang diperlukan. Sebagai contoh, Jakarta dengan Provinsi Lampung, kami sudah bekerja sama untuk di bidang pertanian, bahkan Jaki sekarang ini sudah diaplikasikan di Lampung, dan mudah-mudahan kami mendoakan untuk bisa berjalan dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Pramono. Ini kelihatannya memang sebenarnya masalah Jakarta juga masalah daerah dan wilayah di sekitarnya. Kalau kita lihat Jawa Barat ini merupakan provinsi yang terpadat, terbesar, dan juga bisa kalau berkolaborasi saya rasa khususnya dalam tadi 3 hal itu, dari transportasi, kemudian dari air, dan juga masalah sampah, dan tentu saja tadi masalah pangan dan juga pertanian. Kang Deddy, ini bagaimana kira-kira bentuk-bentuk ini? Tadi Pak Pramono sudah membuka diri nih Jakarta untuk berkolaborasi. Apa-apa saja di bidang-bidang itu yang bisa dilakukan kerjasamanya? Baik, terima kasih Mbak Desi, Mas Pram, dan para gubernur serta para wakil gubernur, Pak Dirjen. Jawa Barat ini kan tingkat problematikanya sangat berbeda dengan kota. Pertama dari struktur pemerintahan, bupati dan wali kotanya bersifat otonom. Tidak seperti Jakarta, semuanya di bawah kendali dan APBD-nya adalah APBD DKI. Tetapi mereka memiliki APBD masing-masing, memiliki DPRD kabupaten kotanya masing-masing, dalam kepemimpinan ragam partai politik. Kemudian yang kedua, kita memiliki penduduk hampir 54 juta jiwa, berbatasan dengan Jawa Tengah, Banten, dan DKI. Ketika bicara soalan 1, ketahanan pangan, 2, energi, nah kita bicara pada 2 hal ini. Bicara ketahanan pangan, kita adalah lumbung pangan nasional. Di lumbung pangan nasional ini, kita memiliki tantangan besar. Tantangan besarnya hari ini yang saya lakukan adalah perubahan tata ruang yang terjadi beberapa tahun yang lalu, membuat kekacauan dalam pengelolaan sistem
yang pada akhirnya terjadi residu akibat seluruh perubahan itu, sehingga saya ngotot hari ini untuk dilakukan perubahan tata ruang. Apa problemnya? Saya petakan problemnya. Problem Jawa Barat itu berproblem dari hulu sampai hilir. Pertama adalah kita ingin bahwa air sebagai sumber daya energi. Sumber daya energi itu melahirkan 4 variabel. 1. Energi listrik. 2. Pengembangan peternakan dan perikanan. Yang ketiga, pengembangan areal persawahan di pantai utara, jalur utara Jabar, dan itu menjadi lumbung pangan nasional. Yang keempatnya adalah kebutuhan air bersih. Seluruhnya itu bersumber dari mana? Saguling, Cirata, Jatiluhur. Jatiluhur, Saguling, Cirata bersumber di mana? Di Gunung Wayang, Gunung Windu. Apa sih sebenarnya yang terjadi pada seluruh areal pegunungan di Jawa Barat? Baik Gunung Gede, Gunung Wayang, Gunung Windu, Ciremai, Papandayan, adalah kekuatan kapital yang merubah struktur hutan menjadi area perkebunan sayur yang itu mengisi pasar-pasar. Nah, ini merubah struktur tanah. Struktur tanah kemudian berubahlah areal tetepan, kemudian berubah menjadi area perkebunan yang terbuka, melahirkan degradasi air di mana sungai-sungai di Jawa Barat mengalami pendangkalan, termasuk Jatiluhur dan Citarum. Dalam jangka panjang, kalau dibiarkan, maka ini akan menjadi ancaman terbesar bagi DKI Jakarta. Maka fokus kita hari ini adalah mencoba untuk mengembalikan kembali fungsi-fungsi alam itu, fungsi-fungsi hutan itu. Nah, fungsi-fungsi alam dan fungsi hutan itu di situ mengalami problem pertanahan. Problem pertanahannya adalah sudah ada yang dikuasai oleh masyarakat, sudah ada di KSO-kan oleh PT PN dan Perhutani, dan kemudian juga terjadi kerusakan yang sangat masif. Nah, untuk itulah tahap pertama saya hari ini adalah melakukan recovery. Besok saya akan kumpulkan PT PN dan Perhutani untuk saya mengajak melakukan perubahan. Kalau teh kembali teh, hutan kembali hutan, dan itu perlu modal yang besar, dan saya nekat untuk tetap melakukan itu karena ini kebutuhan Indonesia masa depan. Nah, dan termasuk kebutuhan DKI sebenarnya. Nah, kemudian yang kedua adalah daerah aliran sungai yang menyebabkan banjir, baik di Jakarta, Bekasi dan Kerawang, yaitu berubahnya peruntukan lahan. Seluruh daerah aliran sungai itu berdasarkan data yang saya miliki itu sudah berisi rumah, perumahan, ber-IMB, bersertifikat. Dan kalau ditotalkan penggantian, kalau ada penggantiannya, itu memerlukan 8 triliun. Tetapi saya hari ini cara bertahap, saya tidak bicara pergantian, tapi bicara siapapun yang membangun rumah di daerah aliran sungai adalah anggaran berat. Nah, problemnya apa? Problemnya di situ adalah kelompok masyarakat rentan kemiskinan yang menggunakan bantaran sungai menjadi rumah, menjadi areal usaha, dan itu kebanyakan adalah kaum urban yang sudah berumur puluhan tahun yang tidak punya rumah. Sehingga ini saya sinergikan dengan program perumahan bagi rakyat miskin yang saya siapkan, sehingga mereka saya angkat kemudian nanti saya pindahkan ke rumah-rumah itu, dan itu juga kita memerlukan waktu. Saya targetkan tahun depan sudah selesai, tetapi di balik itu perlu energi. Energinya apa? Para bupati, wali kota yang sama keberaniannya dengan gubernur. Karena kalau tidak punya keberanian, tidak bisa bongkar satu rumah pun. Dan itu kita harus melawan arus publik. Tetapi cara kebetulan Mbak Desi, arus publiknya hari ini memberikan dukungan yang penuh pada negara untuk mengembalikan kembali normalisasi sungai, bahkan tanpa biaya dukungan publiknya. Tapi saya tetap memilih mereka ditempatkan kembali pada rumah-rumah yang kami siapkan. Nah, dari seluruh rangkaian itu, residu yang ketiga adalah yang ditanggung jawab adalah kebutuhan terhadap material bahan bangunan. Yang paling dekat kita punya Bogor Barat. Di Bogor Barat itu namanya ada Parung Panjang. Parung Panjang memberikan kontribusi terhadap pembangunan DKI Jakarta, terhadap pembangunan wilayah Tangerang. Tumbuhlah hotel-hotel, area perumahan mewah
yang itu memberikan multiplier efek ekonomi bagi lingkungan, meningkatnya pendapatan pajak daerah. Tetapi Parung Panjangnya mengalami problem. Problemnya apa? Infrastrukturnya hancur total, masyarakatnya kena ispa. Nah, berapa biaya yang dibutuhkan untuk infrastruktur? 1,2 triliun. Dan kami akan secara bertahap membangun. Tetapi di balik itu harus ada yang dibicarakan dengan Tangerang, dengan DKI. Pertumbuhan pembangunan yang terjadi di Jakarta yang melahirkan multiplier effect dan lahirnya orang-orang kaya baru di bidang properti itu melahirkan kemiskinan dan residu pembangunan penderitaan bagi rakyat Jabar. Harus ada recovery yang dilakukan secara bersama. Ini yang saya maksud. Nah, kemudian yang terakhir adalah degradasi fiskal. Degradasi fiskal dialami oleh siapa? Pemerintahan kabupaten kota. Karena P3K-nya harus diangkat dan kemudian dibayar oleh DAU. Belanja pembangunannya mengalami penurunan hampir 40%. Kemudian daerah-daerah pegunungan itu sepi dari investasi ekonomi karena perkebunan teh sudah tidak menjanjikan, perkebunan karet sudah tidak menjanjikan. Karena dua-duanya tidak menjanjikan, maka mereka memilih pertambangan dan penjualan pohon. Recovery ini harus dilakukan secara komprehensif. Agar apa? Agar pembangunan memberikan rasa adil bagi masyarakat, tidak melahirkan kekayaan bagi satu daerah, tapi kemiskinan bagi daerah lain. Dan sudut pandang ini harus sudut pandang yang bersifat nasional dan regional. Ini sudut pandang kami. Kalau kerjasama transportasi dan sejenisnya itu hal teknis yang mudah, tetapi ada yang lebih fundamental, yaitu perubahan struktur masyarakat yang katanya nanti akan menghuni semua perkotaan, tetapi desa harus tetap menjadi basic energi, basic pangan dan sejenisnya. Tapi justru saya melihat desa terus-terusan mengalami degradasi yang luar biasa, baik ekologi maupun fiskal, yang pada akhirnya suatu saat kita berharap ada kemapanan di perkotaan karena suplai air cukup, suplai pangan cukup, tetapi kalau pola pembangunannya tidak berkeadilan, justru itu akan menjadi bencana pada suatu saat. Iya, baik. Terima kasih banyak Pak Kang Deddy. Sangat komprehensif dan memang forum kolaborasi inilah tujuannya. Itu adalah menyamakan visi, memberikan solusi juga dan juga sharing session. Tapi mungkin tadi disebut ya, Jakarta juga ini berdampingan dengan Provinsi Banten. Mungkin Pak Gubernur dari Banten bisa memberikan tanggapan khususnya yang berkaitan dengan sharing problem tadi yang disebutkan oleh Pak Pramono tapi juga oleh Kang Deddy. Silakan Pak. Terima kasih. Andra. Tadi yang disampaikan Kang Deddy ya ada betulnya, sangat betul. Jadi dikatakan bahwa tiap daerah itu punya problem masing-masing. Tapi dalam konteks MPU ini saya ingin fokus bahwa ada 6 kesepakatan yang akan kita perbankan. Salah satu di situ adalah terkait dengan penanggulangan bencana. Bisa lebih dekat lagi ke mikrofon. Penanggulangan bencana dan transportasi termasuk pariwisata. Jadi kalau seandainya saya curhat tentang pembangunan di sini terlalu panjang, tapi saya fokus ke 6 hal tersebut. Pertama adalah Banten tumbuh juga ada dukungan dari berkembangnya Jakarta, sehingga wilayah Tangerang Raya itu tumbuh menjadi daerah perkotaan dan kemudian sekarang menjadi daerah penyangga ibu kota yang sangat penting. Dan alhamdulillahnya sebelum pertemuan ini sudah ada diskusi-diskusi dengan Gubernur Jakarta terkait dengan bagaimana kita membangun kolaborasi dalam rangka tumbuh bersama dengan kerjasama. Jadi itu terus yang saya kejar, artinya gimana kerjasama ini bisa terrealisasi. Nah alhamdulillah ya walaupun perlahan-perlahan terkait dengan bagaimana bahwa Jakarta butuh Banten, Banten butuh Jakarta, itu sudah diterjemahkan dalam bentuk kerjasama. Salah satunya adalah dibukanya beberapa koridor. Mungkin ya, bagi pandangan publik ini prestasi Jakarta, ya. Bagi saya siapapun yang berprestasi, yang penting masyarakat saya menikmatinya. Karena apa? Ini nggak bisa dilihat lagi bahwa Jakarta, Banten, saya disebut Jakarta Banten saja, Jakarta Banten kita saling berhubungan dan saling membutuhkan, apalagi saat kita mengalami bencana.
saat kita mengalami bencana banjir. Itu kita kompak merasakan banjir, tapi belum kompak untuk menyelesaikan permasalahan banjirnya. Jadi pada waktu yang sama, hari yang sama, jam yang sama, kita sama-sama mengalami permasalahan banjir. Bekasi mengalami banjir, Tangerang mengalami banjir, Jakarta mengalami banjir. Nah, kita baru sampai di tahap mengalami permasalahan bersama, tapi belum mendapatkan solusi bersama. Nah, saya sangat mengapresiasi MPU ini, walaupun kita sadar bahwa MPU ini sebenarnya umurnya sudah 30 tahun. Dimulai dari kerjasama antara Jakarta dengan Jawa Barat. Alhamdulillah sekarang berkembang menjadi 10 provinsi dan mudah-mudahan bisa berkembang. Karena ini kan semacam forum kita berdialog, forum kita berdiskusi untuk saling mencari solusi.